Jadi kami dari kelompok 3 akan melakukan wawancara seputar intoleransi di daerah Dusun 8, Pagarjati dalam memenuhi tugas proyek P5. Selamat sore Pak, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Saya disebut kampung ini Bapak Hasilalahi. Izin bertanya ya Pak, menurut Bapak di daerah di sekitar sini apakah ada perbedaan ras, suku, budaya ataupun agama? Di daerah kita ini perbedaan-perbedaan yang ditanyakan itu hampir tidak ada, karena di kampung kita ini mayoritas sukunya suku Batak Toba. Kalaupun ada campurannya itu ada 2-3 keluarga suku Batak Karo yang pada dasarnya sebenarnya juga suku Batak. Lalu dari segi agama, masyarakat di sini beragama Kristen, ada Protestan, ada yang Katolik. Jadi campuran dengan agama yang lain tidak ada. Nah, jadi berkaitan dengan ras maupun apa tadi? Suku sudah, Budaya. dengan budaya secara otomatis karena dari suku yang sama maka budaya juga sama. Jadi dari kondisi di daerah ini, bagaimana tanggapan daerah ini apabila ada masyarakat yang berbeda suku, agama, ras datang ke daerah sini Pak? Sepanjang orang tersebut yang datang kemari itu tidak menimbulkan masalah, maka sambutan masyarakat ke orang tersebut ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Bahkan bila perlu seandainya dia mau tinggal di kampung ini itu tidak jadi masalah sepanjang dia tidak menimbulkan masalah di tempat ini. Yang ketiga, bagaimana respon masyarakat apabila ada sekelompok yang ingin berkegiatan di daerah ini Pak? Untuk kelompok atau mungkin organisasi masuk adik, kalau mereka mau melakukan kegiatan di sini ya seperti yang tadi juga, artinya kalau mereka itu melakukan hal-hal yang positif maka masyarakat di sini akan menyambutnya dengan baik. Tapi apabila hal itu bisa menimbulkan kericuhan, menimbulkan permasalahan, persengketaan, pasti akan ditolak. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di sini. Nah, jadi selama ini Pak, apakah pernah terjadi isu atau permasalahan dari sesama masyarakat di daerah ini? Isu atau permasalahan sesama masyarakat di daerah ini itu ada, dan saya kira itu hal-hal yang wajar. Karena apa? Yang namanya masyarakat yang terdiri dari pola pikir yang berbeda, karakter yang berbeda, itu bisa juga menimbulkan pendapat-pendapat atau katakanlah pemikiran yang berbeda, itu menimbulkan perbedaan perbedaan untuk memikirkan sesuatu masalah, itu akan berbeda juga. Jadi atas perbedaan itu disitulah nanti bisa terjadi permasalahan, pertengkaran dan lain sebagainya. Jadi contoh misalnya untuk daerah kita ini sekarang masalah paret, yang mana karena paretnya tidak dibersihkan dengan baik, cenderung sewaktu datang hujan lebat maka terjadi banjir. Pada saat terjadi banjir maka masyarakat itu akan saling menyalahkan, itu karena si A, si B dan seterusnya. Itulah contoh permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi masalah yang pernah terjadi ini, bagaimana nih tanggapan atau solusi masyarakat atas masalah tersebut, Pak?
Sampai saat ini kalau masalah seperti paret yang saya katakan tadi, yaitu lebih cenderung kita serahkan akhirnya kepada pemerintah desa. Selalu kita upayakan mencoba memohon bagaimana supaya drainase itu bisa dibuat lebih baik sehingga air yang mengalir di sana bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk bentuk permasalahan-permasalahan lain, misalnya ada terjadi pertengkaran antara sesama anak muda, maka penyelesaiannya itu bisa bertahap, bisa diselesaikan bersama antara sesama anak muda itu sendiri. Kalau tidak selesai, maka bisa saja orang tua ikut campur tangan. Tidak selesai sampai di situ, maka masalah itu bisa sampai ke aparat desa. Tidak selesai juga di situ, maka bisa sampai ke ranah hukum. Katakanlah melalui Polmas, Babinsa, atau langsung ke kantor Polres karena Polres begitu dekat, langsung mengadu ke sana. Saya kira itu yang terjadi di masyarakat kita di sini. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan wawancara kami. Jadi Pak, untuk memenuhi tugas proyek P5 kami ini, kami akan mengirimkan tugas ini ke sekolah kami mengenai intoleransi. Sekian dan terima kasih Pak.